dan selamat pagi Bu. Nama saya Evi Sarkina Nainggolan dari grup 2B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya dalam masyarakat multikultur. Oke baik, komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Dalam konteks identifikasi kultural ini, Suparla menilai bahwa isu tentang etnis merupakan realitas yang masih tampak dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Para anggota etnis dilahirkan, dididik, dan dibesarkan dalam suasana aksesif primordial etnisitas mereka. Sebagai akibatnya, perbedaan antara siapa saya, siapa Anda, atau siapa kami, dan siapa mereka terlihat dengan jelas batas-batasnya. Dalam situasi ini, stereotip dan prasangka tumbuh dan berkembang dengan suburnya. Dalam Perang Dunia Kedua, terdapat beberapa kecenderungan di kalangan banyak ahli ilmu sosial untuk menerangkan konflik sosial dan masalah-masalah sosial. Beberapa etnis yang berada di Indonesia mempunyai perbedaan yang mudah sekali dikenali sehingga relatif mudah dibedakan, seperti etnis Batak, Minang, Jawa, Sunda, dan Bali. Contoh dialek Batak yang mempunyai intonasi yang tinggi, keras, dan lugas. Dialek Sunda dan Jawa relatif sama, dari sudut intonasinya yang halus dan lemah lembut, hanya saja dalam kosakata yang relatif berbeda dan pelafalannya. Baik, saya akan menjelaskan komunikasi antar budaya dalam masyarakat multikultur. Diperlukan individu untuk berkomunikasi antar budaya secara efektif, yaitu yang pertama, menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. Yang kedua, menghormati budaya lain apa adanya, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Yang ketiga, menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak. Yang keempat, komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya yang lain. Istilah komunikasi antar budaya digunakan secara luas untuk semua bentuk komunikasi di antara orang-orang yang berasal dari kelompok yang berbeda. Selain itu, digunakan secara lebih sempit dan mencakup komunikasi antar kultur yang berbeda. Bagi para imigran yang pindah ke tempat yang sama sekali baru, mereka harus tetap menjaga kelangsungan hidupnya serta senantiasa berupaya untuk menerima penduduk pribumi sebagai bagian dari anggota masyarakatnya. Bersentuhan dengan budaya yang sama sekali baru merupakan situasi yang tidak dapat dihindari oleh para imigran tersebut. Dalam keadaan tersebut, tentu banyak masalah yang timbul yang dikemukakan oleh Mulyana dan Rahmat berikut. Kesulitan yang dialami masyarakat pendatang, di samping pola-pola komunikasi verbal dan non-verbal, juga mengenal dan merespon aturan-aturan komunikasi bersama dalam budaya yang baru mereka masuki. Pendatang sering tidak tahan dengan dimensi-dimensi budaya penduduk setempat yang tersembunyi dan mempengaruhi apa yang dipersepsikan dan mempersepsikannya bagaimana menafsirkan pesan-pesan yang diamati, bagaimana mengekspresikan pikiran dan perasaan secara tepat dalam konteks rasional dan keadaan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut sering merintangi timbulnya saling pengertian di antara mereka, yaitu para penduduk pendatang dan penduduk setempat. Seseorang atau suatu kelompok masyarakat akan menyesuaikan diri pada lingkungan baru apabila mereka akan tinggal dalam jangka waktu yang lama migran. Misalnya, mereka perlu membangun suatu kehidupan baru dan menjadi anggota masyarakat pribumi. Interaksi antara etnis Sunda sebagai pendatang dengan etnis Rejang sebagai pribumi imigrasi Parmu telah berlangsung 1 abad lamanya. Setelah melewati kurun waktu tersebut telah terjadi adaptasi timbal balik antara kedua etnis tersebut. Masyarakat di etnis Sunda telah menerima kebiasaan etnis Rejang, seperti penggunaan bahasa Rejang saat berdialog dengan orang Rejang, melakukan adat istiadat Rejang, membuat dan mengkonsumsi makanan khas Rejang. Sementara masyarakat etnis Rejang, banyak diantaranya yang menguasai bahasa Sunda, bercocok tanam padi sawah, dan beternak ikan di kolam, membuat panganan khas Sunda dan mengkonsumsinya. Acara kesenian jaipongan yang dibawakan oleh etnis Sunda sering pula ditonton oleh masyarakat etnis Rejang. Dan selanjutnya, adanya sikap saling menghargai dan menghormati antar kelompok yang berbeda etnis dan memungkinkan setiap kelompok etnis untuk mendapat menjalankan kebudayaannya masing-masing. Kondisi masyarakat yang berintegrasi ini disokong oleh adanya kesamaan agama dan semakin mempersatukan kedua etnis yang berbeda, ditambah adanya pernikahan campur yang menambah kokohnya pilar integrasi. Penduduk etnis Sunda imigrasi Parmu
biasanya jika berdialog menggunakan dengan bahasa etnis Sunda, dan jika berdialog dengan etnis Rejang, mereka menggunakan bahasa etnis Rejang atau Sunda dengan bahasa Melayu Alek Bengkulu. Sementara itu, apabila penduduk imigrasi turku dan etnis berdialog dengan orang dari etnis lain selain etnis Rejang, biasanya menggunakan bahasa Sunda atau bahasa Melayu di Alek Bengkulu. Interaksi antara etnis Sunda dengan etnis Rejang sebagai pribumi etnis ini berlangsung cukup harmonis tanpa ada konflik yang berarti. Hubungan antar etnis tersebut berlangsung tanpa hambatan yang berarti karena masing-masing etnis telah saling menerima apa adanya. Baik, itu tadi adalah video mengenai komunikasi antar budaya dalam masyarakat memiliki kultur. Terima kasih telah menonton video saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan shalom.